Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya di mata kuliah Perpajakan 2 untuk D3 PBB Penilai. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Subtema selanjutnya terkait ekspor. Nah, ekspor ini muncul di pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPN dan huruf G. Yang diatur adalah ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Oke, syarat penyerahannya adalah BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP itu adalah dikeluarkan ke keluar daerah pabean. Terus dilakukan dalam rangka apapun. Maksud dalam rangka apapun itu tidak selalu terkait dengan kegiatan usahanya. Kemudian dilakukan oleh PKP. Nah, sebelum lanjut, kita akan membahas sedikit terkait apa itu BKP tidak berwujud, karena kadang-kadang beberapa teman agak sulit membedakan antara barang BKP tidak berwujud dengan jasa. Ini contoh-contohnya barang kenapa dia tidak berwujud, ini sebenarnya bisa dilihat di di penjelasan undang-undang. Itu contohnya pertama adalah penggunaan hak cipta. Contohnya apa? Hak cipta atas sastra, seni, karya ilmiah. Misalnya kayak kemarin itu kita nonton apa sih namanya Avenger Endgame, itu kan adalah ada hak ciptanya ya, yang dipegang oleh Marvel apalah itu ya. Kemudian penggunaan hak menggunakan hak alat tertentu, misalnya PKN STAN di membeli hak menggunakan sesuatu alat milik perusahaan tertentu. Terus pemberian pengetahuan informasi, ini ilmiah nih, macam kayak jurnal ilmiah, teknikal, industri, dan komersial, dan pemberian bantuan tambahan terkait 1, 2, 3. Jadi kadang-kadang kita dapat hak cipta tapi nggak bisa makainya. Kemudian si pemilik hak cipta memberikan kayak pelatihan dan sebagainya, itu termasuk kategori BKP tidak berwujud yang masuk kelompok pemberian bantuan tambahan. Sini ada penerimaan atau hak menerima menggunakan rekaman gambar, suara, keduanya melalui satelit dan lain-lain dan sebagainya. Selanjutnya, contohnya BKP tidak berwujud itu penggunaan hak atau menggunakan film gambar hidup, film pita, video siaran TV, kayak siaran langsung itu, pita suara untuk radio. Kemudian pelepasan seluruh atau sebagian atas hak. Jadi haknya itu cuma dilepas sebagian juga termasuk BKP tidak berwujud. Contohnya kekayaan intelektual, industrial, lainnya sebagaimana disebut di atas. Ini udah disebutkan di awal, objek PPN umum salah satunya itu adalah namanya penyerahan, ekspor, dan impor. Ya. Kita sekarang bahas terkait ekspor JKP. Itu penyerahan JKP oleh PKP yang melakukan ekspor Gak bingung ya? Jadi gini, penyerahan JKP oleh PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas dasar petunjuk pemesan di luar daerah pabean. Maksudnya apa? Jadi misalnya nih di Indonesia nih ya, ini Indonesia, ini US misalnya, US. Di sini ada misalnya ada Nike, di sini ada pabrik sepatu. Si Nike ini minta si pabrik sepatu untuk merakitkan sepatu yang bentuknya sesuai permintaan pesanan. Bahannya dia kirim dari luar pabean. Kemudian setelah barangnya jadi, ini kan dia ngebuat sepatu nih, di situ ada jasa di situ. Jasanya nanti akan membentuk suatu barang. Nah, barangnya ini nanti dibalikin ke luar negeri, ke pabean, dan atas dasar pertemuan di luar pabean. Nah, barangnya jadi terjadi ekspor di situ. Jadi seakan-akan yang diekspor itu barangnya, padahal jasa di situ yang diekspor. Untuk jenis yang kayak gini nih namanya jasa maklon. Kan ketuanya PPN dikenakan atas JKP, atas JKP-nya ini yang dikenakannya. JKP-nya ini. Bukan atas nilai barangnya, tapi JKP-nya.
PPN-nya adalah tarif PPN dikali DPP dikali tarif 0%. Kenapa dikenakan tarif PPN? Nah, saat si pabrik ini melakukan produksi sepatu, nggak semua barangnya itu kan dari si Nike ini. Di sini bisa aja apa namanya eh, benang misalnya dan lain sebagainya. Ini kan PM nih. Kalau misalnya dia dibebaskan tidak dikenai PPN, si si pabrikan sepatu ini akan menanggung beban si PM ini, tidak bisa dikreditkan. Makanya dikenai tarif 0% agar nanti dia bisa meminta lagi PM-nya. Karena apa? Kan penghitungan PPN itu kan adalah PK dikurangi PM. Kan? Karena PK-nya itu 0%, maka jadi berapapun tarifnya dia nol nih. Kemudian PM-nya misalnya 100 juta. Akhirnya yang 100 juta ini dia bisa dapat lagi si perusahaan ini. Loh Pak, negara rugi dong. Ya nggak rugi sebenarnya kan. Ingat prinsip destinasi itu loh. Barang barang atau jasa dikenai PPN kalau dikonsumsi di Indonesia. Nah, ini kan konsumennya adalah Amerika di luar daerah pabean. Kalau misalnya PM-nya nggak bisa dikreditkan, PM-nya yang nanggung jadinya pabrikan. Seakan-akan pabrik itu yang nanggung PPN-nya, padahal enggak. Nah, untuk jenis-jenis jasa, untuk nggak semua jenis jasa terkena aturan ini, teman-teman bisa pelajarin PMK 32, PMK 010 tahun 2019. PMK-nya baru banget ini. Ekspor JKP itu adalah kegiatan pelayanan di dalam daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak untuk dimanfaatkan di luar pabean. Nah, apa aja jenis-jenis JKP-nya? Di sini dikelompokkan menjadi 3. JKP yang melekat pada barang bergerak, ini ceritanya sepatu nih, kan bisa berpindah tempat nih. Terus JKP yang melekat pada barang tidak bergerak, berarti barangnya ada di luar daerah pabean. Kalau yang ini bisa aja barangnya dari dalam di Indonesia kemudian dikirim keluar, dibuatnya di Indonesia keluar. Tapi kan kalau barang bergerak nggak bisa dipindah-pindah ini, kemungkinan besar ini misalnya contohnya bangunan dibangun di luar daerah pabean atau di luar negeri. Kemudian karena semakin berkembangnya teknologi dan jenis barang itu dinamis banget, ada pasal lainnya di sini. Apa aja nanti kita lihat. Nah, yang melekat pada barang ini contohnya adalah jasa maklon. Jasa maklon itu yang tadi saya contohkan. Jadi di Indonesia itu hanya merakit sepatunya, kemudian barangnya dikirim keluar. Oke. Kemudian perbaikan dan perawatan ini misalnya ada pesawat, misalnya pesawat dari Jepang, maskapai Jepang ada di Indonesia, ada jasa perawatan. Nah, itu kan si pesawat pindah tempat ya, bisa pindah-pindah ya dari sini keluar dan lain sebagainya, dan itu menurut masalah. Nah, itu masuk kategori itu. Kemudian jasa transportasi ekspor itu jasa-jasa angkutan terkait ekspor. Selanjutnya adalah yang melekat pada barang tidak bergerak, nih bahasa simpelnya adalah konstruksi lah. Nah, ini domainnya teman-teman penilai nih. Konstruksi ini bisa terkait jasa konsultasi konstruksi terkait kajian, perencanaan, dan perencanaan konstruksi. Jadi bukan kontraktor yang bangunnya. Jadi kajian misalnya Singapura pengen bangun gedung 100 tingkat, dia minta perusahaan Indonesia untuk mengkaji bisa nggak di Singapura membangun bangunan 100. Kajiannya itu termasuk jenis JKP yang diekspor. Kemudian perencanaan bangunan 100 direncanakan kemudian dirancang, itu termasuk ekspor jasa kena pajak. Nah, kan makin banyak berkembangnya zaman ini, makin banyak barang-barang yang ini beberapa jenis jasa yang masuk kategori jasa lainnya, jasa teknologi informasi, misalnya ngerti lah ya. Kemudian jasa R&D, Research and Development, jasa sewa alat-alat angkutan
udara laut, penerbangan, pelayaran internasional, jasa konsultasi terkait konsultasi bisnis, hukum, kemudian jasa perdagangan, terus jasa interkoneksi, satelit, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk jasa itu ada ketentuannya, dia dikenakan tarif 0%. Ketentuannya apa? Harus ada perjanjian dan perikatan yang mencantumkan jenis dan rincian nilai penyerahannya. Oke, kalau misalnya ekspor aja nggak ada perjanjiannya, nggak bisa. Dan ada pembayaran serta bukti pembayaran dari penerimaan ekspor JKP itu. Jadi ada perjanjian, ada pembayaran. Kalau misalnya tidak ada salah satu ini, dia tidak bisa dikenakan tarif 0% dan dianggap dianggap penyerahannya dilakukan di dalam negeri sehingga terkena tarif 10%. Ya, jadi yang membuktikan bahwa jasa kena pajak itu diekspor atau dikonsumsi di luar negeri adalah adanya perjanjian yang menyebutkan rincian JKP dan lain sebagainya, kemudian ada pembayaran. Kalau tidak ada salah satu dari dua ini, maka dianggap penyerahannya terjadi di dalam negeri. Kalau terjadi di dalam negeri, maka tarifnya nggak bisa kena 0%, kenanya 10%. Ini tadi yang saya terangkan bahwa karena dia ekspor JKP itu ada PPN-nya tarif 0%, maka PPN dapat dikreditkan. Terkait apa itu bagaimana mekanisme dapat kreditkan, nanti kita belajar di pertemuan ke 5 biar teman-teman nggak bingung, kita skip dulu. Intinya kalau dia misalnya ekspornya itu kena PPN, dia bisa dia dapat mengambil kembali PPN yang sudah dia bayarkan ke supplier. Kalau misalnya ekspor nggak kena PPN, harga barang yang dia jual di luar negeri itu di dalamnya tergandung unsur PPN, jadi nilainya lebih besar. Tapi kalau misalnya dia PKP kena tarif 0%, maka dalam harga barang yang dia jual ke luar negeri itu tidak ada unsur PPN-nya di situ, HPP-nya. Nah, kapan saat terutangnya ekspor JKP itu? Saat terutangnya adalah saat dicatat sebagai piutang atau penghasilan. Jadi jasa itu kan barang yang susah dilihat, ditangkap ya. Jadi ada pernyataan piutang penghasilan. Nah, saat terutangnya adalah saat itu. Makanya tadi salah satu syaratnya adalah dokumen perjanjian dan pembayaran. Di situ memastikan kapan dia terutang PPN. Nah, konsekuensi dari status PKP-nya si eksportir apa? Konsekuensinya dia harus membuat faktur pajak. Harus terbitkan faktur pajak, tapi faktur pajaknya bentuknya adalah PEB, pemberitahuan ekspor JKP plus invoice. Dan kalau misalnya dia ekspornya itu jasa maklum, maka ada PEB-nya. PEB-nya itu terkait pengeluaran barang yang dia rakit ke luar negeri. Jadi faktur pajaknya bukan faktur pajak standar sesuai pasal 13, tapi faktur pajak berbentuk pemberitahuan ekspor JKP plus invoice kalau jasa maklum plus PEB, pemberitahuan ekspor barang. Karena apa? Barang yang dia rakit, ada pergerakan barang atas barang yang dia rakit di dalam negeri. Nah, selain itu, dampak konsekuensi selanjutnya adalah aktivitas ekspornya akan dilapor di SPT masa PPN. Lapor ekspor JKP, kalau maklon ya plus ekspor BKP-nya. Ini untuk salah satu prosedur supaya dia bisa mengkreditkan PM-nya. Oke. Dan PM yang bisa dikreditkan adalah PM yang berkaitan dengan ekspor. Misalnya dia tadi pabrik jasa maklon merakit sepatu, dia PM-nya adalah pembelian benang, bisa, tapi dia PM-nya adalah pembelian minuman. Minuman itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan jasa ekspornya itu, ya berarti nggak bisa dikreditkan. Oke, sekian untuk pembahasan ekspor. Coba dicerna dulu. Setelah misalnya ngerti, lanjut ke materi selanjutnya. Kalau nggak ngerti, coba baca-baca modul sama buku-buku atau literatur yang ada. Kalau nggak ada, silakan tanya ke grup atau media lainnya. Terima kasih.